Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita masuk tahun baru 1447. Kita senantiasa dianugerahi kesehatan, kekuatan lahir batin. Semoga nikmat ini senantiasa dianugerahkan kepada kita sampai kita benar-benar suan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mendapat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku rahimakumullah, ini tahun baru. Tentu kita berharap agar supaya senantiasa mendapat semangat yang baru, petunjuk yang baru. Dan dalam rangka untuk menghadapi tahun baru ini, apa yang terkandung dalam doa akhir tahun, awal tahun, kalau kita simpulkan, ternyata dalam kehidupan ini kita harus punya program, punya planning, punya rencana dalam rangka menyambut apa yang akan kita lakukan, baik itu sehari ke depan, seminggu ke depan, sebulan ke depan, bahkan di tahun baru ini. Di dalam ungkapannya adalah 1 tahun ke depan. Ini mencerminkan bahwa ternyata persiapan atau perencanaan itu sangat mempengaruhi hasil dari apa yang kita harapkan ke depan. Coba sinak kita renungkan dari ungkapan bahwa di dalam doa itu kita memohon kepada Allah agar supaya dijauhkan dari pengaruh yang jelek dari musuh kita, yaitu setan laknatullah. Kita mau nggak mau, sadar atau tidak, bahwasanya kita punya musuh besar, musuh bebuyutan. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi setan itu dijuluki musuh kita yang nyata dan senantiasa mendengungkan kesesatan, kemungkaran. Karena ini maka kita sudah pesan kepada Allah bagaimana agar supaya ke depan, tahun baru ke depan, setahun ke depan ini kita benar-benar diselamatkan dari pengaruh jeleknya setan, godaan setan. Itu yang terangkum, yang terkandung dalam doa awal tahun. Termasuk juga kita agar supaya dijauhkan dari nafsu ammarah. Kita juga harus sadar kita punya musuh, yaitu nafsu ammarah, nafsu yang senantiasa mengajak kita kepada kemungkaran, sesuatu yang jelek, sesuatu yang konotasinya adalah tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kenapa ini kita pesankan kepada Allah? Karena bagaimanapun kita harus sadar di tahun-tahun yang kemarin, di doa akhir tahun, kita menyadari dan jujur bahwa sekian banyak kekurangan dari diri kita, kekhilafan, segala sesuatu yang enggak sesuai dengan tuntunan, tidak taat, itu pemicunya atau penyebabnya adalah karena kita terpengaruh dengan godaan setan, kita terpengaruh dengan nafsu kita sendiri yang mengajak kemungkaran, nafsu ammarah. Maka jelas kekurangan kita, garis besarnya di tahun kemarin adalah kita sedemikian kacaunya, kita sedemikian terpengaruhnya dengan bisikan setan, godaan setan. Demikian pula dengan nafsu ammarah. Oleh karena itu, di momen awal tahun ini, di samping kita pesan, memprogram, kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan dari godaan setan dan nafsu, tentu momen ini kita jadikan sebagai pemicu atau untuk memacu kita agar supaya tahun depan kita benar-benar sukses, tahun depan kita benar-benar apa yang salah dalam kita, khilaf yang ada yang kemarin kita lakukan, bagaimana agar supaya tidak terulang kembali. Ini yang penting adalah karena itu kita benar mempersiapkan diri. Sekali lagi ini kita jadikan momen bagaimana agar supaya di awal tahun itu kita sesuai dengan tahun baru, kita semangat baru, kekuatan baru,
program baru yang tentu menuju yang lebih baik. Saudara-saudaraku rahimakumullah, marilah kita sejenak merenung bahwa dalam 1 tahun itu bagaimana Allah membimbing kita, menggiring kita agar supaya senantiasa berbuat baik. Kita tahu bahwa Allah yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah senantiasa menghendaki kemudahan untuk berbuat baik dan tidak menghendaki kesukaran. Artinya Allah itu senantiasa membuat kita itu menjadi lebih baik. Oleh karena itu Allah punya satu momen-momen yang agar supaya kita terangsang untuk berbuat baik. Contohnya ada kalanya momen harian. Sudah masuk di kita bahwa setiap sehari semalam 24 jam itu Allah menurunkan waktu, di mana waktu itu diistilahkan waktu yang mustajabah kita untuk bermunajat, kita untuk berdoa, yaitu waktu sepertiga malam, terutama waktu sepertiga malam, yaitu rahmat Allah turun, Allah memberi satu saat di mana kalau kita mau berdoa, kita mau sambat kepada Allah, kita memohon, Allah berjanji mengabulkan. Tentu dengan adanya momen waktu ini membangkitkan kita untuk mau berdoa, mau bangun malam, mau qiyamul lail, mau tahajud dan lain sebagainya. Itu dalam sehari semalam dan itu pasti terjadi. Maka sejauh mana saat ini kita manfaatkan, sampai seberapakah momen dalam sepertiga malam ini kita benar-benar memanfaatkan. Sungguh beruntunglah bagi kita yang oleh Allah diberi anugerah bisa memanfaatkan, akhirnya benar-benar asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, itu kita akan diangkat derajat kita berkat karena kita tahajud atau qiyamul lail. Ada lagi momen yang seminggu sekali. Kita tahu bagi kita laki-laki yang menjalankan sholat Jumat bahwa waktu antara duduknya khotib, jadi 2 khutbah itu terus dipisah dengan waktu duduk sebentar, itu adalah waktu mustajabah. Sejauh mana kita juga memanfaatkan waktu itu. Artinya dengan mustajabahnya waktu itu, tentu kalau kita benar-benar mau memanfaatkan, tentu oleh Allah akan dikabulkan. Tapi tentu kita harus jujur, kita sadar waktu-waktu itu yang sering terjadi apa? Kita ngantuk yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa benar-benar waktu itu benar-benar waktu yang istimewa. Buktinya kita berat menjalankan dan sungguh beruntunglah yang kita bisa berdoa pada saat itu. Itu yang mingguan. Ada kalanya juga yang bulanan. Momen-momen di mana Allah itu merangsang kita agar supaya kita mau berbuat lebih banyak, lebih baik dengan sekian banyak penggembira, kabar gembira, yaitu yang bulanan adalah kita kenal dengan istilah Ayyamil Bid. Ayyamil Bid adalah hari-hari di mana bulan purnama itu bersinar terang, yaitu tanggal 13, 14, 15, di mana waktu-waktu itu kita sangat bisa untuk bertafaul bagaimana agar supaya dalam hati kita, dalam perilaku kita benar-benar cerah sesuai dengan sinar bulan pada malam itu. Dan ini sangat harus menggerakkan kita untuk lebih bersemangat dalam berbuat baik, dalam misalnya untuk beribadah di malam hari, bertafakur di malam hari, untuk bermutolaah dan lain sebagainya. Itu 1 bulan pasti terjadi. Dan yang terakhir adalah dalam 1 tahun, yaitu pas hari-hari ini hari yang pertama. Marilah momen-momen ini kita manfaatkan, karena memang tentu boleh jadi Allah memang agar supaya kita senantiasa berbuat baik, baik itu harian atau mingguan atau bulanan atau bahkan tahunan. Sekali lagi ini cermin
dari Allah bahwa dalam rangka Allah menggiring agar kita senantiasa ingat kepadanya, ingat agar sudah beribadah kepadanya, mendekatkan kepada Allah. Allah merangsang dengan pahala-pahala yang berlipat ganda, dengan doa yang mustajabah, dengan fadilah-fadilah yang tentu kita akan mendapatkan keluar biasaan pahala, tidak sebagaimana biasanya. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Oleh karena itu, adalah kesempatan di tahun baru ini kita juga semangat baru, program baru yang tentu lebih menarik, lebih bagus, lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi semoga ini benar-benar memberi efek baik, memberi dampak yang tentu akan merangsang kita agar supaya kita semakin semangat. Demikian saudara-saudaraku yang saya sampaikan, semoga memberi manfaat, maslahat di dunia wa dunia akhir. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.